Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tambanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Lingkungan itu mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Nah, ada kalanya ketika di daerah pantai maka penduduknya memiliki mata pencaharian berupa nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Ketika di dataran rendah, mata pencahariannya sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Begitu pula ketika di dataran tinggi, mata pencahariannya peternak, pedagang, berkebun. Nah, biasanya di dataran tinggi itu tanaman yang sering ada adalah teh, kopi, cengkeh, apel, dan lain sebagainya. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan yang di kota. Di desa biasanya penduduk itu bermata pencaharian sebagai petani. Ketika di kota, penduduk bermata pencaharian sebagai karyawan, pedagang, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Itulah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian seseorang. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Karena setiap daerah pasti memiliki potensi dan keunggulannya masing-masing. Nah, ini saya sedang membahas pada halaman 23 yang bawah ya teman-teman. Lalu, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Karena keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nomor 3, apa perbedaan petani di dataran rendah dan petani di dataran tinggi? Perbedaannya, perbedaannya terletak pada jenis tanaman yang mereka tanam. Umumnya petani dataran rendah akan menanam palawija, sedangkan petani di dataran tinggi akan menanam sayur seperti wortel, kol, bawang, kubis, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Pekerja jasa adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, bukan barang. Contohnya guru, dokter, polisi. Setelah itu, hasil pengamatan. Kalian disuruh mengamati ya teman-teman. Pada halaman 25, kalian dibentuk menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 siswa. Kalian amati di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Saya akan memberi contoh. Nah, saya rubah tampilannya seperti ini. Nama, misalnya Wafikna Nailal Muna. Kelas 4A, alamatnya Kediri, Jawa Timur. Nama daerah tempat tinggalku adalah Jawa Timur. Nah, kalian bisa menuliskan lengkap ya. Misalnya Kediri, Jawa Timur, kode posnya berapa, dan lain sebagainya juga bisa. Lalu, tempat tinggalku termasuk daerah dataran rendah. Setelah itu, mata pencaharian penduduk. Nah, di tempat saya penduduknya itu memiliki mata pencaharian yang beragam. Ada yang pedagang, peternak, pegawai kantoran, dan petani. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku, motor, mobil, becak, dan kadang ada juga yang pakai cikar, dokar. Nah,
Lalu kesenian di lingkungan tempat tinggalku, tarian daerah berupa reok Ponorogo. Nah, ini bisa kalian tulis sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing ya. Setelah itu, ketika kalian kurang mengerti tentang kesenian lingkungan tempat tinggal kalian, alat transportasinya, kalian bisa tanyakan ke kedua orang tua kalian. Lalu asal mula Bukit Catu. Nah, di sini ada bacaan, ada cerita. Yuk, mari kita baca. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar, kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istri pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka berlimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seongok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penekar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, ongokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat satu nasi, saat itu pula ongokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan ongokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu, ongokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, ongokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah cerita asal-usul atau biasa kita sebut dengan legenda ya teman-teman. Asal-usul Bukit Catu. Setelah itu, di sini ada beberapa pertanyaan pada halaman 28. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Nah, dalam cerita tersebut ada suami, istri, dan penduduk desa. Lalu apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nah, tokoh dalam cerita tersebut sebagai pengemban peristiwa dan juga berperan sebagai pembawa pesan, amanat, moral, dan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Apa pesan dari cerita tersebut? Dari cerita tersebut berpesan kita harus senantiasa bersyukur atas segala yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan bersedekah ya teman-teman. Lalu coba kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar keluarga sedang berkumpul. Amati gambar di atas, apa keragaman yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, pada gambar tadi ada keragaman
segi usia, jenis kelamin, dan fisik. Lalu, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setiap orang itu berbeda, entah berbeda warna kulit, jenis rambut, tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin perwatakan, sifat. Bahkan seseorang yang kembar itu pun tetap ada perbedaannya. Setelah itu, nah, pada halaman 30, ayo mengamati. Di sini kalian bisa mengamati di keluarga kalian masing-masing ya. Warna kulit ayah itu coklat muda, ibu putih, kakak coklat muda, dan saya putih. Kak, saya tidak punya adik. Nah, ketika kalian tidak punya adik, kalian bisa mengosonginya ya. Dan ketika kalian mempunyai kakak 2, kalian bisa tulis 1 saja. Lalu jenis rambut. Ayah hitam pendek, ibu hitam bergelombang, kakak hitam pendek, dan saya hitam bergelombang. Tinggi badan, ayah itu 185 cm, ibu 155, kakak 170, dan saya 165. Memang di keluarga saya itu orangnya cukup tinggi ya teman-teman. Ayah 80, ibu 85 kg, kakak 60 kg, dan saya 53 kg. Nah, ini bisa kalian kerjakan sesuai dengan kondisi di keluarga kalian masing-masing ya, teman-teman. Tulislah hasil kesimpulan dari pengamatanmu. Nah, dari pengamatan tadi, kesimpulannya dalam sebuah keluarga berbeda atau beragam adalah hal yang wajar. Sikap kita harus saling menghargai dan bersyukur atau mensyukurinya. Setelah itu, ayo renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Jelaskan alasannya. Nah, dari keragaman dan perbedaan kita mendapat banyak pembelajaran dan pengalaman hidup. Semakin banyak perbedaan, maka akan semakin berwarna hidup manusia. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca teks fiksi. Lalu yang kedua, mengamati karakteristik individu berdasarkan ciri fisik anggota keluarga. Yang terakhir, membaca tentang keadaan dan mata pencaharian penduduk pada suatu daerah. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.